Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ini bukan set film horor Hollywood ya, tapi ini tuh beneran nyata. Kita akan masuk ke tempat dimana suara angin itu adalah satu-satunya percakapan. Siapin mental teman-teman ya, karena kota-kota ini punya aura yang berbeda. Hai ke sini, yuk kita bahas. Nomor 10. Kangbashi Ordos. Awalnya, distrik mewah di pinggir gurun ini dibangun untuk jadi Dubai-nya Cina. Itu pun semua berkat kekayaan tambang batu bara yang lagi gila-gilaan ada di sana ya. Pemerintah lokal bikin apartemen untuk jutaan orang, lengkap dengan museum, stadion, sama teater sebagai hiburan ya teman-teman. Tapi masalahnya, mereka lupa nih kalau lapangan kerja selain tambang malah hampir nggak ada di sana. Waduh, alhasil orang-orang cuma beli properti di sini untuk investasi ataupun sekedar pamer asetnya doang. Tapi nggak berniat ya untuk ditinggalin karena emang nggak ada pekerjaan. Lokasinya yang terpencil bikin warga mikir 2 kali untuk pindah. Padahal gedung-gedungnya sih cakep dan terawat ya. Tapi waktu kalian tuh jalan di sana, halnya berasa kayak lagi di lokasi syuting film pas semua kru tuh lagi istirahat makan siang ya teman-teman. Alhasil, Kangbashi dapat gelar kota hantu paling populer di Tiongkok karena gedungnya tuh masih berfungsi tapi jalannya nyaris kosong tanpa keramaian kota normal. Nomor 9. Ocean Flower Island. Bayangin ya, ada pulau buatan berbentuk bunga raksasa yang biayanya tuh tembus 2,4 triliun rupiah, tapi ujung-ujungnya jadi sepi. Masa sih? Kok kayak terkesan mubazir gitu ya guys? Jadi awalnya proyek ini mau dibuat surga untuk kaum elit, tapi karena ekonomi properti di Cina tuh lagi goyang, akhirnya 400 gedung tinggi di Pulau Haihua malah nggak laku terjual. Proyek ambisius bernama Ocean Flower Island ini pun mendadak jadi beban untuk pengembangnya ya. Dan biar nggak rugi bandar, unit-unit di sana akhirnya disewain murah banget, cuma sekitar $50 sebulannya. Harga segitu tentu jadi magnet untuk para pensiunan sama budget traveler yang pengen gaya hidup mewah tapi harga miring kan? Alhasil kota ini tuh nggak mati total, tapi berubah fungsi dari hunian elit jadi tempat singgah murah aja. Uniknya, pulau ini sekarang jadi markas anak muda penganut gaya hidup tangping, alias mereka yang milih hidup santai dan ogah ya untuk ikut kompetisi kerja yang keras. Nomor 8. Al-Nakheel City. Arab Saudi juga punya cerita serupa soal kota ambisius yang kurang peminat. Lihat nih ya buktinya, Al-Nakheel City awalnya dirancang buat menarik orang-orang dari kota padat ke lingkungan yang lebih modern dan juga luas. Tapi namanya juga rencana, kadang emang gak sesuai sama ekspektasi ya. Soalnya harga propertinya ternyata kelewat mahal nih untuk warga, ditambah lagi lokasinya yang jauh di antah berantah. Alhasil, nggak banyak orang yang menetap dan peluang bisnis di sana pun mati sebelum berkembang. Banyak properti mall sama area komersial yang akhirnya dibiarkan setengah jadi gara-gara nggak ada pembelinya. Uang cuma untuk invest dan pamer aja kok. Ternyata ya, punya kota yang tata kotanya luas banget malah bikin suasana kerasa horor ya teman-teman. Apalagi nih kalau nggak ada tanda-tanda kehidupannya. Nomor 7. Burj Al Babas. Kalau teman-teman pas kecil pernah mimpi untuk tinggal di istana Disney, nah Burj Al Babas di Turki sebenarnya bisa jadi wujud nyata loh. Sayangnya nih, seiring berjalannya waktu, komplek berisi 732 villa berbentuk kastel itu malah jadi zong dong. Soalnya di tengah jalan, Turki kena krisis ekonomi sama inflasi gila-gilaan yang bikin pengembangnya yaitu Sarot Group langsung angkat tangan nih alias bangkrut. Sekarang kompleks ini malah kelihatan seperti kerajaan dongeng yang habis kena kutukan tidur abadi ya teman-teman. Karena dari luar kelihatannya tuh estetik untuk difoto, tapi aslinya bangunan itu cuma kerangka kosong doang. Nggak ada furniture, nggak ada air, apalagi lampu yang nyala waktu malam hari. Ujung-ujungnya nih banyak pengunjung yang datang cuma untuk ngerasain suasana horornya doang sih. Nomor 6. Naypyidaw. Secara status, ibu kota Naypyidaw di Myanmar emang resmi sih ya, tapi anehnya kota ini malah nggak ada penghuninya dong. Jadi awalnya Myanmar punya ide untuk mindahin pusat pemerintahannya ke sini di tahun 2005 lalu dengan cara membangun semuanya tuh dari nol di tengah hutan dong teman-teman. Bahkan tata kotanya tuh dibuat luas banget dengan jarak antar gedung pemerintahan yang jauhnya tuh minta ampun. Jalan rayanya aja sampai ada 20 jalur loh itu. Tapi masalahnya udah jalan segede gaban, malah nggak ada yang lewat. Ujung-ujungnya kalian bisa sih main bola atau tiduran di tengah jalan karena ya emang nggak ada mobil yang lewat sama sekali ya teman-teman.
Jalan kaki di sini juga dianggap mustahil karena jarak satu tempat ke tempat yang lain itu jauhnya nggak masuk akal. Dan meskipun fasilitasnya tuh lengkap, tapi ibu kota Myanmar yang udah berjalan selama 20 tahun ini tetap kerasa kopong. Nomor 5. Forest City. Sebagai negara tetangga, Malaysia juga punya banyak penduduknya ya guys. Nah, deket dari Indonesia ada Forest City di Johor yang modal pembuatannya hampir mencapai 100 miliar dolar dan harusnya sih bisa ditinggali sama 700.000 orang. Proyek ini berasal dari developer Country Garden Holdings China yang bikin iklannya tuh gila-gilaan. Seakan-akan nih mau pamer gedung pencakar langit yang penuh tanaman hijau sama teknologi pintar gitu ya. Tapi kenyataannya sebagian besar unit di sana dibeli sama investor luar cuma untuk simpanan aset, bukan untuk ditinggalin secara permanen. Alhasil, gedung-gedungnya tuh tetap utuh, bersih, dan juga estetik. Cuma waktu masuk ke dalam gimana? Wah, sapinya minta ampun dong. Kerasa banget ya belum ada hawa manusianya. Mallnya pun cuma baru bersih beberapa toko doang tuh. Sedih ya, soalnya fasilitasnya tuh super canggih tapi peminatnya yang nggak ada. Nomor 4. Verusha. Dulu mah Verusha tuh jadi kota paling terkenal karena di tahun 60-an, kota ini sering didatangi sama artis-artis legenda ya guys. Bayangin deh, kalau mau ngeliat Elizabeth Taylor lagi liburan, tinggal kesana aja. Tapi semuanya tuh berubah di tahun 1974 waktu militer Turki menginvasi Verusha Siprus ya teman-teman. Warganya tuh pada langsung pergi ninggalin harta benda mereka sambil mikir kalau konflik perang ini cuma sebentar doang. Taunya mereka ternyata nggak boleh balik lagi sampai puluhan tahun dan kota ini pun jadi zona beku yang dijaga ketat militer. Sekarang nih, hotel-hotel mewahnya udah pada hancur dan alam mulai tumbuh di tengah bangunannya itu ya. Cuma kalian tuh bisa lihat mobil-mobil tahun 74 yang karatan atau toko yang isinya barang-barang jadul yang nggak pernah kejual. Bedanya sama kota-kota yang lain, kota ini tuh bukan kota gagal proyek, tapi kota yang nyawanya dicabut paksa akibat konflik politik. Nomor 3. The World Island. Dari The World Island di Dubai, kita semua bisa belajar nih, kalau bikin proyek pulau buatan di tengah laut, mau secakep apapun pulaunya, ternyata bisa berujung jadi kota kosong melompong gara-gara masalah logistiknya ya. Jadi di tahun 2003, pemimpin Dubai yaitu Sheikh Maktoum punya ide untuk menjual pulau ini ke miliarder untuk dibikin sebagai villa pribadi. Tapi karena kena krisis keuangan di tahun 2008, proyeknya tuh jadi mandek di tengah jalan. Masalah logistik yang tadi aku bilang juga berkontribusi besar, karena bawa material sama akses transport ke dalam pulaunya tuh ribet sama mahal banget guys. Alhasil walaupun udah terjual 60%, tapi ujung-ujungnya pulau ini dibiarin kosong di tengah laut tanpa ada bangunan yang direncanakan berdiri di awal proyek. Bahkan kabarnya nih, beberapa pulau tuh mulai terkikis dan juga tenggelam lagi karena pembangunannya yang nggak dilanjutin. Nomor 2. Eco Atlantic. Di Nigeria, ada pemandangan yang kontrasnya tuh luar biasa ekstrim karena antara Eco Atlantic sama Lagos, bedanya tuh jauh banget ya kayak bumi sama langit. Bayangin deh, kalau Lagos tuh super padat dan juga berisik, nah Eco Atlantic kebalikannya alias super sunyi. Jadi, Eco Atlantic dibangun di atas tanah reklamasi dengan benteng raksasa untuk menahan abrasi laut. Yang tujuannya nih untuk jadi pusat bisnis masa depan Afrika dengan fasilitas kelas dunia yang nggak kalah deh sama Dubai. Nah, tapi ada satu masalah besar. Harganya tuh nggak masuk akal untuk rata-rata warga Nigeria ya. Ibaratnya, Eco Atlantic jadi kayak pulau eksklusif buat orang-orang super kaya, sementara rakyat biasa cuma bisa lihat dari jauh doang ya guys. Akhirnya, banyak yang bilang kalau kota ini terlalu ambisius dan nggak sesuai sama realita ekonomi di Lagos ya teman-teman. Ujung-ujungnya mah, kota yang harusnya nih jadi pusat keramaian bisnis baru itu, sekarang malah lebih mirip kota hantu yang cuma bisa dinikmati segelintir orang aja. Nomor 1. Kilambani City. Kilamba awalnya adalah definisi kota hantu paling ikonik di Afrika karena pas baru jadi, kotanya tuh kosong total. Dibangun pakai duit hasil minyak triliunan rupiah, kota ini punya apartemen warna-warni, sekolah, dan toko yang lengkap banget tuh. Tapi waktu dirilis, harga per unitnya tuh mahal banget sampai orang Angola sendiri nggak ada yang mampu beli. Akhirnya, warga tuh sempat heboh dan juga ngeledek proyek ini sebagai ajang bong-bong duit karena nggak ada yang mau tinggal di sana.
Bayangin aja ya, kota untuk ribuan orang tapi yang kelihatan tuh cuma sapam doang dong yang lewat. Dari sini, untungnya pemerintah Angola langsung ambil tindakan dan berakhir dengan nurunin harga secara drastis sampai kasih program cicilan untuk para pegawai publik. Sekarang nih, Kilamba pelan-pelan mulai rame, sekolah-sekolahnya juga mulai dibuka dan warganya pun mulai berdatangan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.